Pengen minum ya? Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleha, jumpa lagi bersama Kagum Tio di Musola Nur Hikmah. Kok Kagum ganti-ganti sih? Iya, ya Kagum mah tergantung. Kalau yang ngundang Nur Hikmah ya Nur Hikmah. Kalau yang ngundang Rum Berbaitu Sunnah ya Rum Berbaitu Sunnah. Kalau yang ngundang Kak Agung ya Kak Agung. Apa sih Kagum? Nggak tahu? Aduh, Kak Agung lagi mulai konslet nih ya. Baik adik-adik, yuk sebelumnya kita mulai, kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat kok. Kok sehat kok Kagum? Ya pakai kol-kol lah, jadinya sehat kok gitu ya. Nah, jangan lupa adik-adik, kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi Muhammad, terlebih lagi ini hari Jumat. Nabi Muhammad setelah sholat asar, kemudian di hari Jumat nih, sunnah-sunnahnya adik-adik. Ya, bagi yang belum sempat, yuk kita bersolawat dulu nih ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya, yuk masih ada waktu nih untuk kita berdoa dulu adik-adik. Doa di waktu hari Jumat setelah asar itu adalah doa yang mustajab. Adik-adik mau apa? Ya, mau mainan? Silahkan doa. Mau mobil-mobilan? Silahkan doa. Mau gurita-guritaan? Ini apa gurita begini ya? Silahkan berdoa sama Allah. Insya Allah Allah akan kabulkan ya. Yuk, silakan adik-adik minta apa saja dan jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua ya. Nah, yuk kita berdoa dulu. Kasih waktu, silahkan berdoa apa saja yang kalian inginkan, meminta kepada Allah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah kabulkan, Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam belajar kita hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Loh. Kok artinya ke situ? Itu doa kedua orang tua, adik-adik ya. Arti yang benar adalah, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Oke, Masya Allah, artinya malah jadi kemana-mana ya. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, setiap hari Jumat sore di pekan kedua atau ketiga, insya Allah Musola Nur Hikmah akan mengadakan kajian anak bersama Kak Agung. Ya, nah kita sudah lewati hari-hari sebelumnya kisah para sahabat. Di antaranya siapa aja adik-adik? Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan seterusnya. Kita sudah lewati belasan para sahabat yang sudah kita jelaskan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang seorang sahabat yang luar biasa adik-adik. Ya, kalau kalian taunya kalau nonton TV ya, kalian sukanya sama pahlawan-pahlawan yang palsu. Aku suka Iron Man, Kak Agung. Iron Man itu nggak ada adik-adik ya. Aku suka Hulk, Kak Agung, kalau marah berubah jadi hijau. Ya, aku suka jadi apa lagi? Aku suka jadi Thor, Kak Agung, megangin palu. Jadi kuli dong ya. Nah, maka dari itu ya ada lagi yang begini-begini nih. Oh, Novel Ibrahim. Mau jadi Spiderman ya.
Nah, Masya Allah. Maka dari itu kita juga harus kenal dengan para pahlawan di zaman dulu. Pahlawan Islam. Jangan sampai kita kenal Iron Man, Batman, Superman, ya. Superman, tahu Superman? Yang makin celana dalamnya di luar itu ya. Memalukan ya. Nah, kita juga harus kenal dengan para sahabat. Yaitu mereka yang bertemu dengan Rasulullah dan mereka yang hidup di zaman Rasulullah dalam keadaan Islam dan mati juga dalam keadaan Islam. Nah, langsung saja adik-adik, sekarang kita catat judulnya. Emang hari ini judulnya apa, Kak Agung? Kalau yang sudah melihat flyer, insya Allah kalian tahu ya. Tapi sebelumnya silahkan adik-adik ambil alat tulis, buku tulis, dan pensil atau pulpen. Masya Allah, Novel Ibrahim sudah. Ibrahim Haris sudah. Rifan dari Batu Jajar. Hebat. Hansalatisa, Khaira. Masya Allah. Yang belum bisa nulis, kalian dengarkan saja ya. Aisyah Khalila, Omar. Wah, Masya Allah. Haya dari Bogor. Salman Al-Farisi, Kalea. Anadia juga ya. Nah, Masya Allah. Baik. Mana lagi Kak Agung mau lihat-lihat ya. Wah, banyak sekali anak-anak hari ini. Nah, ini sepertinya sudah siap semua untuk belajar ya. Afandi Abu Yahya. Wow, Masya Allah. Ini guru anaknya. Afandi anaknya Ustaz Abu Yahya bukan? Bukan sepertinya ya. Oke, Masya Allah. Baik, langsung saja kita mulai dengan judulnya. Judul kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Ikrimah. Namanya siapa, Kak Agung? Namanya siapa? Catat baik-baik ya adik-adik ya. Ikrimah. Ikrimah. Mah. Ikrimah. Mah. Sudah? Belum, Kak Agung. Malah belum lagi nih. Ngapain dari tadi? Tadi ngikutin Kak Agung. Disuruh catat ya. Ikrimah. Sudah? Kak Agung, kalau aku nggak bisa nulis gimana? Kalau belum bisa nulis, dengarkan saja ya. Nanti kita ambil faidah-faidah yang kami sampaikan. Oke, yang sudah nulis catat. Karena ilmu itu harus dicatat biar nggak lupa. Oke, namanya adalah Ikrimah bin siapa adik-adik? Bin Abu Jahal. Nah, catat adik-adik. Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal ini siapa? Kok Ikrimahnya jadi seorang sahabat Nabi? Padahal Abu Jahal yang aku tahu, Abu Jahal itu orang yang jahat ya Kagum. Nah, kita ceritakan dulu ya. Oke, sudah adik-adik? Sudah, Kak Agung. Ayo, cepetan Kak Agung. Udah jam 5 nih. Nanti belum jam 5. Aku mau main. Nanti dulu mainnya ya. Oke, namanya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Oke, sudah ya? Baik. Pertama kita ceritain dulu nih ayahnya, Abu Jahal. Ayahnya Ikrimah bernama Abu Jahal. Subhanallah adik-adik. Lihat Abu Jahal ini. Atau yang kita biasa panggil dengan Amr bin Hisham. Jadi Abu Jahal ini adalah nama kunyah. Nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Oke. Nah, Amr bin Hisham ini atau Abu Jahal ini seringkali Rasulullah SAW bersama para sahabatnya disiksa, dibohongi, diganggu sampai suatu hari ya Rasulullah SAW berharap dia masuk Islam. Ya, padahal Abu Jahal ini adalah orang yang jahat banget. Sering ganggu Nabi, sering meledekin Nabi, menjelek-jelekan agama Islam. Tetapi Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah di antara salah satu dua Umar. Ini doanya Nabi, ya. Jadi Abu Jahal ini atau Amr bin Hisham ini
adalah orang yang terpandang di kota Mekah. Orang yang paling pemimpinnya, atau kita sebut pemimpinnya di kota Mekah. Ya, apa yang dia katakan bisa terwujud. Kalau dia bilang Islam ini harus kita perangi, maka akan diperangi. Ya, ini dia. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, masukkanlah salah satu di antara dua Amr atau dua Umar. Yang pertama, Amr siapa adik-adik? Amr bin Hisham. Atau nama yang sering kita dengarnya, Abu Jahal. Dan yang satunya lagi adalah Umar bin Khattab. Kira-kira siapa nih yang dimasukin Islam? Ya, akhirnya ketika Nabi Muhammad, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Amr. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal, dia tetap dalam keadaan kafir. Ya, setiap hari kaum muslimin diganggu. Akhirnya Allah mengabulkan tuh doanya. Ternyata Umar bin Khattab juga nggak kalah keren ya adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah menyimak tentang materi yang Kagum sampaikan di kisah Umar bin Khattab, jagoan kita ini ya. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar, hei, katakan kepada mereka bahwasanya Umar bin Khattab masuk Islam. Langsung orang-orang kafir pada ketakutan. Halalalala. Tapi nggak ada yang halalala ya. Mereka ketakutan. Aduh, kemarin Hamzah masuk Islam. Sekarang Umar masuk Islam. Itu dua orang jagoan orang kafir malah masuk Islam dua-duanya. Makanya mereka ketakutan. Adudu. Bukan adudu musuhnya Boboiboy ya. Hadudu. Nah, mereka ketakutan adik-adik. Nah, kemudian Abu Jahal ini ya, ayahnya Ikrimah. Abu Jahal ini juga dijuluki oleh Rasulullah sebagai apa? Sebagai Fir'aunnya umat Islam. Kalau zaman dulu Fir'aun itu hidup di zaman siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nah, Abu Jahal ini dijuluki dengan Fir'aunnya Nabi Muhammad. Tapi lebih buruk daripada Fir'aunnya di zaman Nabi Musa. Kenapa adik-adik? Kok Abu Jahal ini lebih buruk daripada zamannya Nabi Musa? Karena Fir'aun di zaman Nabi Musa, beliau memang jahat. Beliau emang ingin membunuh Nabi Musa. Tapi ketika beliau ditenggelamkan, sudah mau tenggelam, dia bertaubat kepada Allah, adik-adik. Dia beriman kepada Allah. Ya, dia ingin mengucapkan, aku beriman. Akhirnya apa? Dia mati duluan. Dia tenggelam duluan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ada yang mengatakan, ya, di sebuah riwayat, saking gak ridonya malaikat ini takut kalau nanti Fir'aun ngucapin syahadat, ngucapin aku bertaubat. Nanti kalau misalnya Fir'aun ini bertaubat, maka dosanya akan diampuni dan dia bisa masuk Islam. Dan dia bisa masuk surga. Makanya malaikat gak pengen Fir'aun ini masuk surga. Gak pengen dosanya diampuni. Akhirnya apa? Malaikat melemparkan pasir ke mulutnya Fir'aun. Cepet! Akhirnya pas dia mau tenggelam, dia mau bertaubat. Akhirnya meninggoy. Apa itu meninggoy? Ya, akhirnya Fir'aun meninggal dalam keadaan kafir. Nah, terus apa hubungannya dengan Abu Jahal? Abu Jahal juga menghina Islam. Abu Jahal juga ingin membunuh Nabi Muhammad, adik-adik. Tetapi lihat, kalau Fir'aun kan tadi mau taubat ya, tapi nggak bisa tuh. Nah, kalau Abu Jahal ketika berperang, di perang Badar, dia sudah hampir mau mati. Sudah berdarah-darah, sudah ya, kalau mungkin bahasa kitanya zaman sekarang kalau minta tolong gitu ya, lontong ya. Tolong. Dia sudah sekarat. Dia sudah mau mati. Akhirnya dia bilang apa adik-adik? Bukannya bilang bertaubat, bukannya bilang menyerah.
Tapi dia bilang, siapa yang menang hari ini? Siapa yang memenangkan peperangan Badar ini? Lalu dikatakan, yang memenangkannya adalah Allah dan Rasulnya. Atau agama Islam. Nah, udah sekarat kayak begitu, bukannya dia bertaubat, tapi dia malah apa? Menjelek-jelekan agama Islam. Dasar Islam lagi yang menang. Kesel aku sama Islam. Akhirnya apa? Dia mati. Ya, itulah dia Abu Jahal. Udah mau mati aja masih menjelek-jelekan agama Islam. Nah, Abu Jahal punya anak nih adik-adik. Siapa nama anaknya? Nama anaknya adalah Ikrimah. Lo Kagum, kan Abu Jahalnya jahat. Kok punya anak baik? Kagum belum ceritakan adik-adik ya. Jadi dengarkan baik-baik gimana ceritanya Ikrimah. Kok bisa jadi baik? Ternyata awalnya nggak baik Ikrimah ini. Ya, setelah mendengar ayahnya meninggal di perang Badar, ya, Ikrimah mau membalas dendam. Ikrimah bin Abu Jahal ingin membalas dendam. Ya, akhirnya adik-adik, dia ketika di perang Uhud, dia berencana untuk membalas dendam. Ketika di perang Uhud, dia benar-benar menampakkan, wah, ayahku sudah mati di kalangan orang-orang Islam. Aku juga akan membunuh orang-orang Islam. Aku dendam. Aku akan membunuh mereka. Tetapi ketika di perang Uhud, iya, memang ketika itu orang-orang kafir menang. Tapi awalnya kalah adik-adik. Awalnya ini orang kafir, ya, rombongan orang kafir. Ini rombongan orang Islam. Awalnya orang-orang kafir ini terpukul mundur. Mereka semua kabur. Sekali lagi. Ya, mereka semua kabur. Wah, lontong. Ayo kabur. Lontong. Nanti adik ngasih lontong gitu ya. Mereka kabur tuh adik-adik. Itu yang memenangkannya adalah Islam. Tetapi qadarullah, di bagian belakang Islam ini ternyata ada orang-orang kafir yang ngelilingin gunung untuk menghancurkan dari sisi belakang. Ya, harusnya menang tuh di perang Uhud. Tapi ternyata dari belakang ada juga orang-orang kafir yang menyerang. Orang Islam akhirnya terpukul mundur dan kalah di perang Uhud. Nah, di perang tersebut Ikrimah masih hidup dan dia ingin menghancurkan lagi orang-orang Islam, ya. Ikrimah masih hidup dan ingin membalas dendam. Pokoknya aku harus membunuh orang-orang Islam, ya. Harus menghancurkan orang-orang Islam. Kemudian akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Ikrimah bersiasat lagi. Ya, dia membangun kelompok, dia membangun pasukan, dan ketika di perang Khandaq, adik-adik tahu perang Khandaq? Perang Khandaq itu adalah perang-perang di mana ketika itu kaum muslimin berada di kota Madinah. Orang-orang musyrikin pasukannya besar luar biasa. Ya. Nah, orang-orang musyrikin ini banyak pasukannya. Mereka hendak masuk ke kota Madinah. Sedangkan ketika itu kaum muslimin sedang lemah-lemahnya. Cuma sedikit orangnya. Jadi kalau misalnya bertanding langsung berperang, jebret, kaum muslimin pasti kalah. Maka dari itu, ada nih seorang sahabat yang berpikir, gimana ya caranya biar kita yang sedikit bisa mengalahkan mereka yang banyak. Akhirnya terfikirlah mereka untuk membuat parit di sekitar Madinah. Kalian tahu parit nggak adik-adik? Ya, mungkin kalau misalnya kalian nggak tahu parit, kalian bisa melihat ke selokan. Tahu selokan nggak adik-adik? Selokan itu yang depan rumah kalian tuh, yang ke dalam. Nah, bedanya selokan dengan parit, ini paritnya yang dibangun ini besar, ya, besar dan dalam, ya. Jadi di pinggir kota-kota Madinah itu dibangun parit oleh orang-orang Islam, dibangun parit. Jadi ketika orang-orang kafirnya mau datang, mereka bingung. Aduh, mereka kaget. Bahkan ketika itu, ya, Ikrimah juga kaget. Loh, kok bisa sih orang-orang Islam membangun parit sebesar ini, membangun membangun selokan gitulah ya, membangun kali,
membangun kali sebesar ini. Jadi mereka itu nggak ada yang berani loncat. Kalau ada yang berani loncat, nanti mereka bisa dipanahin, jatuh, ninggoy. Ya, kalau misalnya mereka ada yang berusaha menyeberangin, nggak bisa nyebrang karena paritnya besar luar biasa. Ya, akhirnya masya Allah adik-adik. Ya, ketika itu juga Ikrimah menantang duel. Nah, dalam peperangan itu ada namanya istilah duel. Ya, ketika itu Ikrimah menantang duel. Oke, kalau misalnya kita lagi berperang kayak begini nggak bisa, gimana kalau misalnya kita berperang langsung 1 lawan 1? Ya, nah jadi akhirnya apa? Dari kaum muslimin terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, kita udah jelaskan nih Ali bin Abi Thalib di kisah sebelumnya. Ya, akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib memang badannya kecil. Nih lihat buat adik-adik yang badannya kecil. Kalian harus berani seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak sebesar Hamzah. Tidak sebesar Umar bin Khattab badannya. Tidak sekuat mereka. Tetapi nyalinya Ali bin Abi Thalib ini luar biasa besar. Bahkan ketika orang-orang kafir itu mengutus seorang yang besar tubuhnya, Ali sampai diketawain. Ya, masa lawanku yang ini? Ali dilecehkan adik-adik. Akhirnya dengan segenap kemampuan, ketika 1 lawan 1, serupet, ting 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 ting, Ali bin Abi Thalib berhasil memenangkan pertandingan. Wah, masya Allah ya, kecil-kecil cabai rawit. Kalau zaman sekarang kecil-kecil cabai rawit, gede-gede pintar cari duit. Ya, itu kata siapa itu ya? Nah, jadi akhirnya Ali bin Abi Thalib memenangkan pertandingan. Ya, jadi bagi adik-adik yang mungkin merasa, badanku kecil, aku mah nggak bisa menang lawan dia. Jangan seperti itu. Wah, aku mah nggak pinter ngapalin, jadi aku nggak mungkin bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jangan seperti itu. Semua itu tergantung usaha kita. Ya, yang penting kita belajar dulu aja sungguh-sungguh. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Setelah akhirnya, bentar ya adik-adik ya. Nah, setelah akhirnya Ali melawan Amr bin Wud. Amr bin Wud ini adalah yang menantang Ali untuk lawan 1 lawan 1. Nah, akhirnya adik-adik, Ali bin Abi Thalib menang dan orang-orang kafir kalah. Lihat kejadian ini, Ikrimah yang tadinya dia udah bilang, aku mau ngelawan Ali, aku mau melawan orang-orang muslim. Ya maaf, aku ingin mengalahkan orang-orang muslim. Aku sudah mempersiapkan pasukan perang yang luar biasa. Ternyata Ikrimah baru melihat kayak gitu aja, dia langsung ketakutan. Aduh, Amr bin Wud yang badannya besar kalah lawan Ali. Gimana dengan pasukanku? Ya, akhirnya terjadilah peperangan dan Ikrimah takut. Dia kabur, dia lari, bahkan ada yang mengatakan dia seperti larinya tikus yang ketakutan. Ya, Ikrimah meninggalkan peralatan perangnya, bajunya. Jadi kan baju zaman dulu itu kalau mau berperang, mereka pakai baju besi, mereka pakai pedang, mereka pakai perisai. Itu berat adik-adik. Kalau adik-adik berperang bawa-bawa, misalnya gini deh, misalnya adik-adik bawa tas, anggap aja tas itu tameng. Ya, tasnya 3. Tasnya ditaruh di depan, tasnya taruh di belakang, itu baru baju. Habis itu adik-adik bawa buku kanan dan kiri. Nah, adik-adik lari. Gimana tuh? Larinya susah nggak? Susah banget. Aduh, larinya nggak bisa ngebut nih. Ada tas, ada buku. Nah, Ikrimah juga seperti itu. Bajunya kan baju besi. Nggak enteng. Kalau mau lari yang ada ketangkep. Nanti yang ada dari belakang, cepet. Meninggoy jadinya ya. Makanya Ikrimah langsung melepaskan tamengnya, melepaskan pedangnya, melepaskan baju. Dia lari. Dan akhirnya dia selamat adik-adik. Dia lari ketakutan. Lalu akhirnya Ali bin Abi Thalib pun mengambil bajunya, mengambil peralatan perangnya. Dan diserahkan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, ini untukmu, ini milik Ikrimah bin Abu Jahal. Wah,
Nabi seneng ya dikasih harta rampasan perang, apalagi ini punya petingginya. Yang namanya punya petinggi, punyanya kaisar gitu ya. Ibaratnya gini adik-adik, motor kita sama motornya Pak Jokowi sama nggak? Ya, motor kita mungkin udah jelek gitu ya. Kalau motor Pak Jokowi itu bagus. Makanya ibaratnya gitulah ya. Motor petinggi itu lebih bagus. Barang-barangnya petinggi itu Ikrimah salah satu petinggi. Itu barangnya bagus-bagus. Akhirnya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian akhirnya Ikrimah melakukan yang kedua, ya, melakukan peperangan lagi. Dia mulai mempersiapkan bersama Hamas atau keluarganya Bakar, Bani Bakar, ya. Nah, dia mengumpulkan Hamas bin Qais dan juga peperangan selanjutnya, ya. Bahkan katanya Hamas apa adik-adik? Kata Hamas ketika istrinya bertanya, "Hai suamiku, wahai Hamas, apa yang sedang kamu persiapkan?" Kata istrinya, kata suaminya, kata Hamas, "Aku mempersiapkan pedang ini. Aku sedang mempersiapkan ketajaman pedang ini untuk melawan Muhammad." Lalu istrinya menasihati, "Engkau nggak akan sanggup melawan Muhammad. Kau tidak akan mampu." Akhirnya kata Hamas gini, "Kita akan bunuh mereka semua orang-orang Islam dan kamu akan mempunyai pembantu dari mereka." Wah, kita udah pernah cerita ya tentang budak. Jadi kalau zaman dulu ada peperangan, ya, dalam peperangan tersebut ada yang menyerah, "Aku nyerah, aku nyerah. Aku nggak mau dibunuh. Jadikan aku budak saja." Ya, "Jadikan aku budak saja. Aku jangan dibunuh." Maka dia dijadikan budak. Budak itu apa, Kak Agung? Budak itu adalah pembantu yang nggak dibayar. Wah, enak dong Kak Agung. Iya, tapi emang kalian mau jadi budak? Ya, jadi ada peperangan. Kalau peperangan ini kita menangkan, nanti yang masih hidup, yang menyerah, dijadikan budak. Kamu kerja, nanti uangnya buat saya. Waduh, nggak mau kan adik-adik? Alhamdulillah kita hidup di kota yang damai, di negeri yang damai, nggak ada peperangan. Jadinya kita nggak dijadiin budak. Nah, akhirnya begitu kata Hamas ya, kita akan membunuh orang-orang Islam, kita akan membunuh Muhammad, dan kamu akan memiliki budak. Ya, dia ngomong ke istrinya gitu, sombong banget ya. Padahal udah berapa kali kalah terus. Nah, kemudian akhirnya Ikrimah bersama teman-temannya berkumpul, ya. Nah, dia berkumpul di tempat yang dinamakan dengan Al-Khandamah. Hah, namanya apa Kak Agung? Namanya Al-Khandamah. 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 Masya Allah ya. Jadi nama tempatnya adalah Al-Khandamah. Nah, ketika itu, Masya Allah, ketika mereka hendak melakukan peperangan, ternyata di peperangan tersebut juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid yang dulunya di perang Uhud sebagai pembelanya orang kafir, sekarang sudah masuk Islam. Dan di perang Khandamah ini mereka kaum muslimin berhasil memenangkannya, ya. Nah, sampai-sampai apa? Kata si Ikrimah sambil lari-lari, ya. Sampai-sampai ada syairnya dari Hamas, ya, yang Hamas tadi cerita, kita akan memenangkan melawan kaum muslimin. Ternyata apa adik-adik? Dia sendiri ketakutan, dia masuk ke rumahnya, dia menutup pintunya sambil dia bilang, "Sungguh aku takut saat aku melihat Sofwan dan Ikrimah lari." Wah, Sofwan dan teman-temannya dan juga termasuk Ikrimah, dia lari, ketakutan. Jadi benar-benar kaum muslimin saat itu berhasil memenangkan pertandingan atau peperangan itu lagi. Ya, akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal lari, sementara Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian boleh membunuh Ikrimah. Ya,
Wah, ngedengar hal tersebut, akhirnya Ikrimah lari ke negeri Yaman. Dia bersembunyi, dia takut dibunuh, ya. Dia bersembunyi, dia takut dibunuh, sampai suatu ketika istrinya bernama Ummu Hakim. Nah, jadi istrinya Ikrimah ini bernama Ummu Hakim. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin masuk ke dalam Islam." Nah, istrinya Ikrimah bin Abu Jahal yang bernama Ummu Hakim, dia akhirnya memeluk agama Islam, ya. Dan dia meminta perlindungan dan keamanan. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, dia aman. Gak boleh ada yang membunuh istrinya Ikrimah, ya. Lalu Ummu Hakim bilang, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku menjemput suamiku dan berikanlah keamanan untuknya kalau dia masuk Islam." Akhirnya Ummu Hakim, ya, istrinya ini menjemput suaminya ke Yaman. Nah, ketika menjemput suaminya ke Yaman agar nanti kembali lagi ke kota Mekah, akhirnya mereka masuk ke negeri, ya, maaf sebelumnya. Jadi ketika itu Ikrimah ke negeri Yaman. Nah, kemudian ketika sudah mau di perahu mau ke Yaman, Ikrimah berubah pikiran. Kembalikan lagi aku ke kota Mekah. Ya, udah naik kapal padahal. Kembalikan lagi aku ke kota Mekah. Akhirnya dia kembali lagi ke kota Mekah. Sedangkan istrinya lagi mau jemput dia. Nah, di pertengahan jalan akhirnya mereka berjumpa. Mereka ketemu. Ikrimah kaget dengan Ummu Hakim, ya. Ummu Hakim bilang, "Wahai Ikrimah, tenang saja. Rasulullah itu orang baik. Muhammad itu orang baik. Yang selama ini kita anggap musuh itu ternyata dia orang baik." Dan ketika lagi jalan berdua, istrinya bilang, Ikrimah, sesungguhnya aku muslim. Aku sudah masuk ke dalam Islam. Sedangkan engkau kafir. Dan engkau tidak boleh menyentuhku." Wah, jadi udah suami istri aja, karena berbeda agama, laki-laki dan perempuan, istrinya nggak mau deket-deket sama Ikrimah. Ya, nggak mau deket-deket. Akhirnya Ikrimah kaget. Aduh, istriku sendiri sampai nggak mau deket-deket sama aku. Sedih akhirnya ya. Akhirnya ketika itu mereka sudah berdua. Ketika sudah sampai kota Mekah, Nabi Muhammad tahu kabarnya bahwasanya Ikrimah juga akan masuk ke dalam Islam. Kemudian ketika Ikrimah sudah masuk kota Mekah, ya, Nabi Muhammad mempersiapkan tempat untuk Ikrimah. Dan beliau mengatakan, ya, kepada para sahabat bahwasanya, "Hei para sahabat, Ikrimah akan datang ke sini dan Ikrimah akan memeluk agama Islam." Lo Kak Agung, tahu dari mana Kak Agung? Kan Ikrimahnya belum ke Rasulullah. Nah, tahu dari mana kira-kira adik-adik ya? Ternyata Rasulullah tahu dari siapa adik-adik? Dari malaikat Jibril. Sudah diwahyukan Ikrimah akan masuk dalam Islam. Dan benar saja, ya, ketika Ikrimah datang, Rasulullah menyambutnya. "Selamat datang Ikrimah, aku tahu engkau akan memeluk agama Islam." Dan saat itu ia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wush. Tingginya orang Mekah memeluk agama Islam, adik-adik, ya. Masya Allah. Akhirnya apa? Orang-orang langsung, "Ah." Kaum muslimin semakin kuat lagi. Orang kaya di kota Mekah masuk ke dalam Islam. Nah, ini dia, ya. Ketika itu akhirnya Ikrimah sudah memeluk agama Islam dan istrinya juga memeluk agama Islam. Nah, kemudian Ikrimah berkata, "Ya Rasulullah, aku janji kalau dulu ketika aku menjadi orang kafir, aku hendak membunuh semua orang muslim, aku mengeluarkan hartaku untuk membunuh orang-orang muslim. Sekarang aku berjanji,
Aku memiliki harta dan aku akan membunuh orang-orang kafir. Wah, gantian adik-adik. Ya, kalau dulu dia waktu kafir dia mengeluarkan harta buat membunuh orang muslim, sekarang dia udah jadi muslim. Dia siap mengeluarkan hartanya untuk membunuh orang-orang kafir. Wah, dia berkata seperti itu. Akhirnya setelah masuk Islam dan sudah bersumpah, kemudian dia akhirnya di suatu ketika dia mengikuti perang Yarmuk. Ya, perang Yarmuk ini adalah peperangan yang luar biasa. Peperangan melawan orang-orang pasukan Romawi yang konon katanya pasukan Romawi itu badannya besar-besar, ototnya kuat-kuat, dan kaum muslimin saat itu kewalahan adik-adik. Ya, sampai akhirnya Ikrimah berkata, "Wahai Khalid bin Walid, minggirlah." Woi, ya. "Wahai Khalid bin Walid, minggir. Biar aku yang mengalahkan mereka. Siapa yang akan berjanji kepadaku bahwasanya hari ini siap mati untuk melawan orang-orang pasukan Romawi?" Akhirnya terkumpullah ada 400 orang, mereka pasukan siap mati untuk bertempur di perang Yarmuk. Masya Allah. Dan akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan Yarmuk yang melawan pasukan Romawi dengan izin dari Allah. Dan setelah peperangan selesai, kaum muslimin mencari jasad Ikrimah. Di mana Ikrimah? Di mana Ikrimah? Ternyata Ikrimah masih hidup. Tetapi dadanya sudah banyak tusukan-tusukan. Ya, tusukan pedang, tusukan tombak. Kalau dihitung semuanya ada 70 tusukan di dadanya. Nah, waktu itu yang di sebelahnya Ikrimah juga ada, bernama Al-Haris bin Hisham. Sebelahnya lagi ada Ayyas bin Abi Robi'ah. Kak Agung banyak banget namanya. Ya, oke. Kita panggilnya yang gampang aja ya. Jadi di sini ada Ikrimah. Di sebelahnya lagi ada Haris. Di sebelahnya lagi ada Ayyash. Ya, Ikrimah, Haris, Ayyash. Ikrimah, Haris, Ayyash. Mereka bertiga dalam keadaan sakarat. Mereka dalam keadaan sekarat. Tapi Ikrimah masih bisa ngomong. Ya, ketika itu Haris mengatakan nih, Haris itu yang di sebelahnya Ikrimah ya. Dia bilang, air, aku sangat kehausan. Ya, tetapi melihat Ikrimah yang udah 70 tusukan di dadanya, orang-orang kaum muslimin itu membawakan air minumnya buat Ikrimah dulu. Ini Ikrimah, minum Ikrimah, minum. Terus kata Ikrimahnya, jangan, berikan dulu kepada Haris. Haris sudah mau meninggal, kasih dia. Akhirnya ketika mau dikasih ke Haris, Haris melihat ada ayat. Ya, maaf, kebalik adik-adik. Ya, jadi Ikrimah bilang, kasih dulu ke Ayas. Ayas kehausan. Ya, jadi Ikrimah, Haris, Ayas. Pas mau dikasih ke Ikrimah, Ikrimah bilang, kasih ke Haris. Haris sedang kasih ke Ayas. Ayas sedang kehausan. Pas lagi mau kasih ke Ayas, ya, Ayas bilang, kasih ke Haris. Haris kehausan. Akhirnya dikasih ke Haris. Ya, pas mau dikasih ke Haris, Haris bilang, kasih ke Ikrimah. Ikrimah sedang kehausan. Wah, jadi 3 orang ini udah kehausan bareng-bareng, udah mau meninggal bareng-bareng, tapi mereka saling berbagi. Kasih dia dulu, kasih dia dulu, kasih dia dulu. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka melihat siapa yang lebih dulu. Akhirnya apa adik-adik? Orang yang bawa minum ini kebingungan. Aduh, yaudah deh kasih Ikrimah dulu. Pas mau ke Ikrimah, ya Ikrimah sudah mati, sudah meninggal. Habis itu mau ke Ayas, ya Ayasnya sudah meninggal. Mau ke Haris, ya Haris sudah meninggal. Akhirnya mereka bertiga gak ada yang jadi minum. Ya Allah adik-adik ya. Inilah luar biasa. Ya, ketika mereka saling mengorbankan, udah buat dia aja, udah buat dia aja. Coba kalau kita adik-adik gimana? Anak-anak, misalnya ayahnya pulang bawa makanan ya. Anak-anak,
Ayah bawa makanan nih, bawa minuman. Yeay, ayah, aku dulu. Anaknya ada 3 ceritanya ya. Aku. Yang pertama, Ini buat aku dulu. adiknya marah. Buat aku. Adiknya yang paling kecil. Oe lagi ya. Nggak bisa dia minta-minta. Akhirnya apa? Buat aku. Buat aku. Ya rebutan dia. Lihat adik-adik, kita harus tiru Ikrimah bin Abu Jahal. Dia lebih mementingkan orang lain yang lagi butuh daripada dirinya sendiri. Yaudah nih dek, buat kamu dulu. Makasih kakak. Ternyata yang oe haus. Yaudah nih dek, buat kamu dulu. Keselak dikasih beginian ya. Masa bayi dikasih beginian, ntar yang ada oe. Ya, aduh. Nah itu dia. Jadi salah satu hikmah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah saling memberikan seorang yang butuh atau isar. Ya, isar itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada diri sendiri. Ya, mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Begitulah kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, ketika ia wafat, ia tidak lari karena dia memegang teguh ajaran Islam. Aku nggak mau. Ayo siapa yang mau siap mati dalam peperangan Yarmuk ini? Dia bersama 400 orang. Dia nggak kabur kayak peperangan-peperangan sebelumnya. Di peperangan sebelumnya dia selalu kabur. Tetapi di peperangan ini dia tidak kabur. Ya, Masya Allah adik-adik. Demikian adalah kisah tentang Ikrimah bin Abu Jahal. Sosok sahabat yang dulunya memerangi Nabi, yang dulunya membenci Nabi, hendak membunuh Nabi di setiap peperangan, tapi gagal maning gitu ya. Orang tua kalian mungkin tahu tuh istilah gagal maning ya. Itu dia. Akhirnya Ikrimah masuk ke dalam Islam dan ia mati dalam keadaan syahid atau ia mati dalam keadaan memeluk agama Islam, memperjuangkan perjuangan Islam dan dia termasuk sahabat yang syahid. Seperti itu adik-adik. Baik, barakallahu fikum. Demikian apa yang bisa Kak Agung sampaikan dari kisah hari ini, yaitu kisah tentang Ikrimah bin Abu Jahal, yaitu anaknya Abu Jahal, anaknya orang terjahat semuka bumi, Fir'aunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya Kak Agung persilakan untuk tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan. Oke, kita lihat di sini Kak Agung turunin dulu tangannya ya. Baik, Kak Agung turunin dulu baru angkat tangan silakan. Nah, di sini ada Anadia, apa ini? Anadia 2D. Assalamualaikum Anadia. Boleh diaktifkan suaranya? Waalaikumsalam. Masya Allah. Kamu kelas berapa? Sekolah di mana? Kelas 2. 2. Sekolah di mana, Solihah? Itu Kak Agung yang sering ikut kajian Kak Agung. Oh, yang di Jakarta Timur. Namanya tadi lupa diganti. Yang Jakarta Timur bukan? Iya. Oh, Masya Allah. Baik, mau bertanya apa Aisyah Nadia? Kak, bukannya tadi Abu Jahal itu bukannya mati dipenggal sama Ibnu Mas'ud bukan ya? Ya, itu tadi memang Kak Agung tidak jabarkan ya, tidak jelaskan secara mendetail ya, karena itu ada kisahnya sendiri, yaitu di kisah perang Badar. Kalau Kak Agung cerita kisah perang Badar, kisah perang Uhud, kisah perang Khandaq, Yarmuk dan seterusnya, lama nanti sampai jam 6 nggak selesai. Ya, nah jadi Kak Agung hanya menceritakan Abu Jahal wafat atau mati di perang Badar. Barakallahu fiik Aisyah Nadia. Lagi. Wah, banyak banget. Oke, mau bertanya apa? Oke, cuman 2. Oke, mau bertanya apa, Solihah?
sahabat yang mengusulkan Farid itu namanya siapa, Kak? Nah, insya Allah akan Yang Kak Gun mengusulkan bikin ceritakan. Farid. Nanti insya Allah, kalau nggak salah Kak Yogi di Musola Nur Hikmah juga pernah dia menceritakan tentang ini, perang-perang Khandaq. Perang Khandaq, perang Uhud, perang Oh Badar ya. iya, Aisyah Ah, lupa. nah ya, Ya, itu bersama yang Kak temen Yogi ya tentang perang-perang teman tersebut. Salman, Baik. Ya, Salman, siapa namanya? Salman siapa? Salman Al Farisi Oke, dari Barakallahu fiik. Al Faris, Al-Faransa, Majusi. iya. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, itu dia. Beliau ya. Baik, Barakallahu fiik, kita lihat untuk selanjutnya. Aku mau panggil teman-teman yang lain. Di sini ada Amira Babel. Babel itu kamu lupa Bangka Belitung, gitu ya. Assalamualaikum Amira dari Bangka Belitung. Waalaikumsalam Kak Agung. Mau bertanya, Pak Solihah? Itu tadi yang ditusuk 70 di dadanya itu masuk surga atau masuk neraka sih? Masuk surga adik-adik ya. Jadi Ikrimah ini kan sudah masuk Islam tuh. Nah akhirnya dia perang di perang Yarmuk. Dan ternyata dia terbunuh dengan 70 tusukan. Dan insya Allah dia termasuk di antara sahabat yang masuk ke dalam surga. Begitu. Oke deh. Paham? Alfan Amira, Barakallahu fi. Selanjutnya di sini ada Rina Lestari. Assalamualaikum Rina. Kagum jadi kayak pembaca radio ya. Baik, untuk selanjutnya Rina Lestari. Rina Lestari ingin bertanya apa, Solihah? Jadi nama uminya apa atau nama Rinanya ya? Nama uminya, soalnya tadi belum diganti. Oh gitu. Kamu kelas berapa, sekolah di mana, Solihah? Kelas 3 Kelas 3. Sekolah di mana? di Kutab Ababil, Daerah mana? Tangerang Selatan, Bogor, Kalimantan Cibubur. Selatan. Kutab Al-Fatihah ada di Kalimantan Selatan. Bukan Kutab Ababil. Oh, Kutab Ababil. Miliknya Masya Allah. Sulaiman. Oke, mau bertanya tentang apa, Solihah? Paut, aku laut. Bisa. Kak, kalau tadi kan Ikrimah kan meninggal dalam Islam. Tapi istrinya Ikrimah tahu nggak kalau Ikrimah meninggal? Sudah tahu adik-adik ya, yang namanya setiap orang itu mau berperang, dia pasti pamitan dulu kepada keluarganya, ya. Anak-anak, ayah ingin berperang. Anak-anak, istriku, ayah ingin berperang. Dan syarat berperang itu diantaranya apa? Lelaki dewasa. Dan ketika pemimpin kaum muslimin sudah memanggil, maka lelaki dewasa yang sehat harus berangkat. Yang nggak boleh berangkat siapa? Kakek-kakek, anak kecil, perempuan-perempuan. Nah, Ikrimah ini masih muda dan dia semangat. Ya, ya maksudnya udah bapak-bapak, cuma dia udah masih kuat lah ya, siap berperang. Nah, jadi dia sudah izin dulu kepada istrinya, sudah izin dulu kepada keluarganya. Jadi udah tahu kalau ternyata Ikrimah meninggal dan istrinya senang karena dia meninggal dalam keadaan Islam. Ya, insya Allah syahid. Barakallahu fiik. Nah, dalam peperangan nih adik-adik ya. Jadi kita itu harus sepersetujuan pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita adalah Pak Jokowi sekarang. Kalau Pak Jokowi bilang, hei para pemuda, hei orang-orang yang kuat, ayo kita berperang. Itu boleh. Tapi kalau Pak Jokowi nggak menyuruh, tenang aja. Kita punya tentara, TNI, Bapak polisi. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan, nggak apa-apa. Ya. Dan alhamdulillah kita hidup di tempat yang aman. Sudah alhamdulillah tidak ada perang-perang lagi. Ya. Nah seperti itu. Ini takutnya adik-adik ngiranya, wah aku jadi mau perang Kak Agung. Oh, perang itu nggak boleh sembarangan. Harus sepertujuan Pak Joko Widodo. Nah, hafal kan Kak Agung nama Pak Jokowi? Kalian juga harus hafal ya, Pak Presiden itu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalnya di sini nih ada
teman kita nih yang dari Malaysia. Nggak tahu Kak Agung nama presiden dari Malaysia siapa ya? Oke, Masya Allah ada Tako dan siapa? Dan Taki. Taki dan siapa Kak Agung lupa ini. Nama Zoom-nya masih nama orang tuanya ya. Baik. Selanjutnya, di sini ada Sabira. Sabira bertanya melalui chat. Kak Agung, tadi siapa? Assalamualaikum. Kak Agung, tadi kenapa? Apa ini? Ganti lagi. Kak Agung, tadi di peperangan apa Ikrimah bin Abu Jahal wafat? Jawabannya di perang Yarmuk, peperangan melawan kaum Romawi. Ya. Nah, sudah Sabira? Oke. Selanjutnya di sini tadi ada lagi Amirah Babil bertanya, Kak Agung, kenapa perempuan gak boleh ikut berperang? Zaman dulu, di zaman jahiliyah, orang-orang kafir, mereka mengajak perempuan-perempuan, tapi mereka nggak ikut perang main pedang-pedangan. Tugas mereka cuma nyanyi-nyanyi. Ayo, ayo, semangat, semangat. Gitu-gitu aja adik-adik ya. Udah kayak supporter pemain bola. Ayo, ayo, yeay! Ayo lawan mereka, menangin. Nah, tapi dalam Islam nggak ada, ya, nggak boleh, ya, seperti itu. Itu cuma orang-orang di zaman kafir ya. Orang-orang kafir waktu itu Hindun diantaranya di dalam peperangan Uhud, diantaranya Hindun, ya, yang pernah Hindun belum kita ceritakan, ya, Sahabiah beliau. Hindun ini mensupport mereka, dia bawa perempuan-perempuan yang lain mainan rebana. Ayo, ayo, hunuskan pedangmu. Ayo, ayo. Pokoknya gitu. Jadi orang-orang tuh semangat, ya. Ibaratnya laki-laki yang main bola, perempuan-perempuan nih kayak Zahra, Nisa, Aisyah, Zahra, Salwa, ya. Kalian menyemangati kita yang lagi main bola. Otomatis yang laki-lakinya semangat nggak? Semangat ya Ibrahim ya. Ibrahim Haris. Omar Kia, Fabian. Kalau kalian di support, kalian semangat nggak? Semangat. Aku semangat banget Kak Agung. Oh, kata Rifan tuh ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan apa lagi nih? Oh iya, Kak Agung lupa. Ada hadiah buat adik-adik yang soleh dan solihah yang bisa menjawab pertanyaan Kak Agung. Assalamualaikum Aheksa. Seperti biasa kah? Siap, seperti biasa. Baik. Masya Allah, jazakallah khair. Baik adik-adik, ada hadiah bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan Kak Agung. Aduh, kuping Kak Agung panas. Alhamdulillah nggak lepas ya kupingnya Kak Agung ya. Serem dong kalau lepas. Oke, ada 4 pertanyaan untuk adik-adik solih dan solihah dimanapun kalian berada, Jayapura, Malaysia, Bandung, dan seterusnya, Batu Jajar ya, KBB. Apa itu KBB? Nah, Al-Kairo, apakah dari Kairo beneran? Masya Allah. Bekasi, Mundu, Kalsel, Kalimantan Selatan, Jateng, Pati, Beta. Beta apa Beta? Maka gue nggak tahu ya. Oke, Batam, Masya Allah. Bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan, insya Allah nanti akan ada hadiah dari Musola Nur Hikmah. Oke, langsung aja Kak Agung ke pertanyaan. Jadi Kak Agung bacakan dulu pertanyaan ya. Setelah Kak Agung bacakan pertanyaan, kalian rapi. Nanti habis itu angkat tangan. Ya, angkat tangannya caranya bagaimana Kak Agung? Klik kanan bagian bawah. Itu ada tulisan atau ada titik 3 yang bertuliskan more. More Kak Agung. Iya kan Kak Agung lagi ngajarin anak-anak. Belum bisa bahasa Inggris ya. Bacanya more adik-adik ya. Nah, setelah kalian mengklik more, nanti kalian cari tulisan Raise Hande. Raise hand Kak Agung. Iya, raise hand maksudnya ya. Raise Hande lagi ya. Oke, silahkan. Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah siapakah yang dijuluki dengan julukan Fir'aunnya umat Islam? Siapakah yang dijuluki dengan Fir'aunnya umat Islam? Hitungan ketiga, tunggu dulu Kak Agung turunin tangannya ya. 1, jangan angkat tangan dulu. 2, 3. Ting ning 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 ning.
siapa ini? Iye. Tulisannya Iye doang. Assalamualaikum Iye. Ini siapa nama Iye? Cuman singkatan. Oh, nama aslinya siapa, Solihah? Ibrahim Yuki. Siapa? Soleh, si Soleh. Ibrahim Yuki. Ibrahim Yuki. Ibrahim Yuki. Ya. Oke, Ibrahim Yuki kelas berapa? Sekolah di mana? Sekolahnya di komputer sih, PKBM. Wah, Masya Allah. Daerah mana Yuki tinggal? Di Ciputat. Oh, Ciputat. Deket sama Kagung ya. Kagung di Pamulang. Oke, langsung jawab aja Yuki. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan julukan Fir'aun, orang jahat yang di zamannya Nabi Muhammad? Siapa Yuki? Abu Jahal. Abu Jahal. Apakah itu benar? Benar Kakung? 100 buat Yuki ya. Nah, coba Yuki sekali lagi Kagung mau tanya. Kenapa? Itu buat pertanyaan selanjutnya aja deh ya. Oke, Yuki 100 buat Yuki. Selanjutnya nih ada pertanyaan buat teman-teman yang lain. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa Abu Jahal dibilang lebih buruk daripada siapa adik-adik? Daripada Fir'aun. Kenapa? Ya, kenapa Abu Jahal dibilang lebih buruk daripada Fir'aun? Hitungan ketiga, angkat tangan. Siap. 1. Tunggu dulu, Kagung lihat turunin tangan dulu. 2. 3. Ding 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 ding. Oke, di sini ada siapa ini? Resat. Rishad. Assalamualaikum Resat. Waalaikumsalam Ustaz. Kak Tio. Katio, bukan Katayo ya. Ya, Oke. Kak Resat. Resat kelas berapa, sekolah di mana? kelas Kanoni 1, sekolah di Kutab Al-Fatih. Komuni 1. Kutab Al-Fatih. Apa itu artinya komuni 1? Kayak kelas 4, Ustaz. Oh gitu. Kutab Al-Fatih yang di Eyang Agung bukan? Bukan. daerah Cileunyi mana? di Bandung. Oh, Cileunyi. Oh, ini orang Bandung ya Teh? Iya. Oke, jawab pertanyaan Kagung dong. Kenapa sih nih? Kok Abu Jahal dibilang lebih buruk daripada Fir'aun? Kenapa, Resat? Karena mengejek Rasulullah dan pernah melempari kotoran unta kepada Rasulullah. Bagus. Hampir dikit lagi, Resat. Apa yang membuat beda antara Fir'aun dengan ini Abu Jahal? Berbuat jahat kepada Rasulullah. Ketika ia mati bagaimana? Kalau Fir'aun bagaimana? Kalau Abu Jahal bagaimana? Ketika dia mati, keadaan kafir. Keadaan kafir. Ya, Masya Allah. Betul ya. Baik, barakallahu fiik Resat. Kagung jelaskan lagi. Jadi, apa yang membuat beda antara Fir'aun dengan Abu Jahal? Kalau Fir'aun ketika ia mati, ia bertaubat. Tapi taubatnya tidak diterima. Ya. Nah, kalau Abu Jahal bagaimana? Abu Jahal ketika udah mau mati, malah ngeledek-ledek orang-orang Islam. Tapi benar jawabannya, memang ia mati dalam keadaan kafir. Baik Resat, dan juga tadi sebelumnya siapa? Yang dari Ciputat ya. Baik, nanti insya Allah kalian tinggal kirimkan nama kalian dan alamat kalian ke poster yang ada tulisannya, nomor telepon ada di situ, atau bisa menghubungi IG langsung ke Agung Tio ya. Nah, nanti insya Allah dapat hadiah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, nah di sini ada lagi 2 pertanyaan. Ya, ada 2 pertanyaan. Jawab pertanyaan Kak Agung. Pertanyaannya adalah, ketika tadi Ikrimah wafat, ya, Kak Agung menjelaskan ada Ikrimah, ada ini, dan ada ini. Sebutkan 2 sahabat yang berada di samping Ikrimah
yang sama-sama sedang haus dan hendak mati dan hendak meninggal. Siapakah nama sahabat tersebut? Dua orangnya itu ya. Oke, hitungan ketiga angkat tangan adik-adik. 1, 2, 3. Ting ning 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 ning. Di sini ada 3G Mika. Hah? 3G? Kenapa nggak 4G? 3G Mika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Agung. Masya Allah, ini apa artinya 3G Mika? Kelas 3G. Oh, kelas 3G. Masya Allah. Kelas 3G. Berarti ada A, Iya. B, C, D, F, G. Iya, Hah? Kamu sekolah di mana, Solihah? di Global Islamic School di Condet. Global Islamic School. Kagung taunya di daerah Bintaro. Ya Allah, banyak banget berarti kelasnya ya. Satu kelas ada berapa murid? 24. Masya Allah, sampai G. Oke, baik. Sampai H. Solihah. Sampai H. Sampai H. Masya Allah. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. 3G Mika. Pertanyaannya tadi Kak Agung sudah menjelaskan. Ada Ikrimah ketika wafat dan ia butuh air. Lalu sebelahnya ada temannya. Siapa namanya? Lalu sebelahnya ada temannya lagi. Siapa namanya? Oke, Haris silakan. dan Ayas. Haris dan Ayas. Masya Allah. Barakallahu fiik Mika dari Global Islamic School. Nanti kamu silakan kirim nomor telepon dan alamat ke yang ada di flyer atau bisa hubungin Kak Agung Tio lewat IG ya. Barakallahu fiik. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Masya Allah ya. Siapa yang dapat hadiah yang terakhir ya? Baik, sebelumnya Kak Agung ingin mengatakan kepada adik-adik ya. Hadiah ini cuma biar kalian bertambah semangat. Hadiah ini nggak seberapa adik-adik. Hadiah yang sesungguhnya kita berharaplah pahala dari Allah ya. Tapi Kak Agung, aku mau hadiah. Iya, hadiahnya nanti minta sama Allah di surga. Di surga kalian akan menemukan pasar gratis. Yang bener Kak Agung. Iya, Kalau aku mau ini boleh. boleh. Kalau mau ini boleh. Boleh. Kalau mau ini boleh. Itu HP Kak Agung. Ya, masa HP Kak Agung mau diminta juga? Ya, di surga kalian minta apapun gratis. Ya, adapun yang Kak Agung berikan atau dari panitia Musola Nur Hikmah berikan itu enggak seberapa, ya. Jadi senantiasa ketika kita menuntut ilmu, maka mengharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaan terakhir adik-adik ya. Nah, ketika di perang ketika peperangan terakhir ya, ketika di peperangan terakhir, kemana di peperangan Khandaq, kemana kaburnya Ikrimah ya. Nah, tadi di perang Khandaq Agung sudah menjelaskan Ikrimah lari seperti tikus sampai kata Hamas, Ikrimah lari, Hamas aja sampai ketakutan ya. Ternyata orang-orang Islam kuat-kuat sekali. Dia nutup pintu, masuk rumah, ngumpet, takut gitu ya. Nah, ketika itu Ikrimah juga lari. Larinya kemana? Nah, silakan jawab pertanyaan Kak Agung. Hitungan ketiga, angkat tangannya adik-adik. 1, 2, 3. Ning 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 ning. Wah, di sini ada siapa nih? Zaki dari Batam. Assalamualaikum Zaki dari Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Agung. Masya Allah, kelas berapa sekolah di mana, Soleh? Kalau Zaki kelas 5 Kak. Masya Allah. Apa itu? Sekolah di PKBM Generasi Juara di Bogor. Oh, Masya Allah. PKBM-nya jauh banget ya di Bogor ya. Tapi tinggal kamu di Batam? Iya, Kak Agung. Oh gitu. Baik. Jawab pertanyaan Kak Agung. Kemana larinya Ikrimah setelah peperangan melawan kaum muslimin di perang Khandaq? Setelah perang Khandaq, Ikrimah larinya ke Yaman. Ke Yaman. Masya Allah. Terus habis itu bagaimana? Bagaimana kisah ketika ia masuk Islamnya?
Coba ceritain dong sedikit. Kalau yang masuk Islamnya kan istrinya udah masuk Islam duluan. Habis itu Betul? izin ke Rasulullah, ya kan, untuk menjemput suaminya dan agar keselamatannya itu, agar dia dikasih Dijamin keselamatan. bunuh. Betul. Setelah itu dia menjemput suaminya kan ketemunya di tengah jalan. Nah kan abis itu dibilangin ke Ikrimah, katanya Rasulullah itu baik kok, yang selama ini dianggap musuh oleh Ikrimah. Yes, setelah Udah segitu ya. ya Kak Agung. Oh, mau lanjut boleh. Udah Kak Agung. Masya Allah, penjelasannya luar biasa ya. Alhamdulillah jawabannya benar, Soleh. Barakallahu fiik. Insya Allah nanti kamu dapat hadiah. Jangan lupa kirim pesan ke nomor yang tertera di flyer, atau boleh langsung ke IG Kagung, DM Kagung gitu ya. Kirim alamat dan nama juga nomor teleponnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah anak-anak yang saleh dan saleh dimanapun kalian berada, kita sudah berada di penghujung acara. Sudah mau 5:30, kurang berapa menit nih? Kurang 10 menit lagi. Semoga Masya Allah apa yang kita pelajari hari ini ya, yang ketika adik-adik luar sana lebih memilih untuk bermain, ketika adik-adik di luar sana lebih memilih untuk menonton TV, ketika adik-adik di luar sana nggak mau ngaji, Masya Allah, di sini adik-adik sedang mengunjungi majelis-majelis ilmu, yang mana kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa nih adik-adik yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan bagi kita menuju surga ya. Yuk adik-adik, kita ke surganya Allah bersama-sama ya. Nanti di surga kalian minta hadiah apa aja gratis, karena di sana ada pasar gratis ya. Baik, barakallahu fikum. Untuk selanjutnya Kak Agung akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasitaki. Kak Agung lupa tadi namanya ya. Iya, assalamualaikum. Barakallahu fiik, Kak Agung. Barakallahu fiik, Kak.